Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udahu ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Para jamaah salat subuh, Bapak Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan yang mulia di mana para malaikat mendoakan para orang-orang yang hadir di majelis ilmu diselimuti dengan rahmat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, sehingga kita diberikan tiket oleh Allah untuk mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, dengan izin Allah kami bisa silaturahim dengan panjenengan. Sekalipun duruk langsung barusan, biar baik, bismillah insyaallah ya, pas kumpul-kumpul tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, ini bangsa ini kita sedang diuji. Saudara-saudara kita di Cianjur, mari kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah kembali kepada Allah, menuju Allah. Dalam satu kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang menuju kehidupan berikutnya yang abadi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita seiman, sekeyakinan, saudara-saudara kita kaum muslimin di Cianjur yang sudah masuk angka 200 sekian korban ya, 217 kemarin, enggak tahu per hari ini, mudah-mudahan oleh Allah ampuni dosanya dan husnul khatimah. Yang ditinggalkan saudara dan keluarganya diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan kita? Maka pada hari ini, pagi ini kita ingin mencoba muhasabah, menguatkan kembali ya, status kita ya, sebagai seorang hamba ini, sebagai seorang muslim, seorang abid, seorang abdullah. Bagaimana kemudian agar kita ini menjadi orang-orang yang selamat ya,
menjadi orang-orang yang nantinya memohon kepada Allah dan permohonan kita diterima oleh Allah, memperbaiki keadaan. Yang akhir detik-detik ini memang ujian, musibah bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita para jamaah di dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang sudah kami baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Setelah bumi ini oleh Allah diatur dengan baik, diciptakan dengan baik. Wad'uhu khawfan wa tama'a, kemudian memohonlah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut, wa tama'a, dan penuh harap. Yang kemudian catatan besarnya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah, pertolongan Allah, bimbingan Allah itu dekatnya kepada siapa? Muhsinin, kepada orang-orang yang senantiasa hidupnya Bapak Ibu senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan. Ketinggian agama ini ada pada puncak ihsan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam surat Al-Baqarah, agama ini mencakup 3 hal ya. Dan agama ini sudah menjadi sempurna ketika ketiga halnya ini sudah mencakup. Ini mungkin kita hafal ini ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, melengkapi ayat tadi di Al-A'raf 56. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi, gimana Pak? Wal maghrib. Lanjutkan Bu. Walakinnal birra, yang pertama, man amana billah. Ini Pak, Masya Allah, kalau kita renungkan ayat ini terus sampai ulaika, mereka itu adalah orang yang berimannya benar, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa ya. Maka yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ada cakupan agama, yaitu dalam hal keimanan, tauhid ini ya, keimanan. Kemudian yang kedua adalah muamalah, ibadah, as-salah ya. Kemudian yang ketiga ada konsep, yaitu namanya akhlak. Nah, ketiga kesempurnaan ini ada pada surat Al-Baqarah 177. Artinya apa Pak? Orang muhsin itu ketiga ininya sudah lengkap. Keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah mantap, keyakinannya kepada yaumil akhir mantap. Sehingga barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan keimanannya itu kuat, maka dipastikan, kata Imam Al-Ghazali dan Imam yang menulis kitab Tazkiyatun Nafas itu Pak ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahwa dipastikan orang ini dalam hidupnya menjadi orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah, karena meyakini bahwa setelah hidupnya ada kematian. Kemudian yang terakhir adalah, ketiga adalah akhlak ya, akhlak. Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Nah, kita sekarang saudara-saudara kita sedang diuji. Nah, makanya apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita, kebaikan bangsa kita, tidak ada lain. Yang pertama kata Allah dalam surat Al-A'raf, jangan merusak bumi yang sudah oleh Allah dicipta dengan baik. Baik merusak dalam tatanan struktur buminya kita rusak ya.
atau yang kedua kita merusak, ya, membiarkan orang-orang merusak, dalam arti yang kedua adalah penghuninya sudah rusak moralnya. Kalau kita cermati, ya, kemarin itu beberapa waktu yang lalu di Cianjur melonjak LGBT, dan kontes LGBT nasional itu dilakukan, diikuti di sana. Lonjakannya setiap tahunnya 1 juta apa 1.000 gitu, saya kurang tahu pastinya. Kemarin dapat saya lihat di berita itu bahwa LGBT itu melonjak di Cianjur. Artinya bahwa Allah tidak kemudian menghadirkan sebuah ibrah ini, melainkan tidak ada asbab sebelumnya, ya kan? Bahwa kata Allah dalam Quran, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan di muka bumi itu, termasuk bencana yang menimpa, itu semua sebab karena ulah tangan-tangan manusia ataupun ulah perilaku manusia. Perilaku manusia. Kalau dulu kita punya anak wanita itu kita takutkan betul, Pak. Artinya mendidiknya Masya Allah berat. Rasulullah mengatakan barang siapa yang dikaruniai 2 putri kemudian mendidiknya dengan baik menjadi hamba-hamba Allah yang taat salihah, maka dia akan sudah punya tiket surga. Tapi dalam dekade sekarang ini mendidik anak laki-laki juga sama beratnya. Karena apa? Khawatir di luar nanti terperangkap pada apa itu, one apa istilahnya sekarang itu, ya, pelangi-pelangi itu, one love katanya, cinta sejenis. Dan ini lebih ngeri, Pak, sekarang keadaannya. Kalau kemudian kemarin pesawat Jerman itu dilarang oleh Qatar, ya, Masya Allah, Qatar ini kita bersyukur ada dakwah yang mereka bawa dalam Piala Dunia ini, ya. Mungkin panjenengan, ya, ini Pak langsung senyum bahas Piala Dunia. Jadi ada dakwah yang terus disisipkan. Goodie bag-nya disediakan alat-alat sholat, kelengkapan sholat. Di sudut-sudut ada hadis yang mereka tampilkan. Jerman dilarang kemudian turun pesawatnya di sana, ganti dulu, tukar dulu. Akhirnya transit dulu, diganti. Ya begitu. Masya Allah. Karena apa? Saat ini memang LGBT itu, Pak, kita harus lindungi keluarga kita betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tidak hanya mendidik anak perempuan yang sudah serasa berat, sulit pendampingannya, laki-laki pun, Pak, sekarang ini luar biasa anak-anak kita. Karena mulai dari apa yang dipegang itu, Pak, ininya. Ini ada, kami coba tanya-tanya ke teman, ada memang game-game yang menjurus kepada LGBT, gay. Ini parah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ada yang merusak dari sisi sudah buminya, ya, buminya secara hakiki. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika rusak isinya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Wad'uhu khaufan wa tama'a, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Kita perbanyak kekuatan doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Kita minta diperbaiki kondisi keadaan bangsa ini. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ini doakan kita dalam surat Ibrahim, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jangan hanya mendoakan diri dan keluarga, tapi doakan bangsa, doakan para pemimpin. Kata salah seorang ulama, wahai guru, kenapa setiap saat anda itu senantiasa berdoa untuk pemimpin, kok tidak pernah mendoakan dirimu sendiri? Apa kata ulama ini? Kalau aku mendoakan diriku sendiri dan keluarga, kebaikan itu hanya seputar diriku.
Tapi kalau aku mendoakan untuk kepemimpinan dan bangsa ini, maka kebaikan ini untuk seluruh bangsa. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadikan negeri ini negeri yang baladan amina wajnubni, negeri yang aman. Jauhkan hamba dan keluarga hamba dari pemberhalaan terhadap apapun, terhadap ego, terhadap kemauan, terhadap popularitas, terhadap kekayaan, terhadap kemewahan. Semua diminta oleh Nabi Ibrahim dijauhkan, sehingga keturunan dari Siti Sarah itu adalah Ibrahim. Kemudian terus Musa, terus Harun, terus ke bawah itu. Nah, yang dari siapa? Hajar itu Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Ismail langsung ke Nabi Muhammad. Tapi yang dari jalur satunya, Masya Allah, jadi Nabi semua. Jadi ini doa. Jadi doa tidak bisa disepelekan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Doa itu adalah senjata. Khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut. Jamaah, kalau hari ini di Cianjur mudah-mudahan tidak ada susulan lagi dimanapun. Artinya apa? Kita yang sedang aman-aman di sini tidak menutup kemungkinan juga tidak ada dari setiap hamba ini kemudian terasa 100% aman. Karena itu kita senantiasa waspada. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat kewaspadaan. Ayat ini tidak hanya ayat introspeksi, bukan hanya ayat untuk persiapan ma ba'dal maut, setelah kematian, tapi ayat ini juga ayat kewaspadaan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala perlu terus mempersiapkan bekal-bekal ketakwaan kita untuk hari esok. Sesungguhnya Tuhanmu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah. Maka kemudian kita ini diingatkan agar jangan sampai lupa dan termasuk orang-orang yang terlena. Sehingga apa? Allah pun melupakan. Kalau sudah Allah lupa, melupakan kita, kepada siapa kita akan memohon? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Pak yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita pada saat-saat genting ini untuk kita perkuat keimanan, perkuat doa munajat kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ketahuilah sesungguhnya kasih sayang Allah, siapa yang ingin disayang, siapa yang ingin dikasih, siapa yang ingin dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, maka tidak ada lain ihsan, muhsin. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa menyebar nilai-nilai kemanfaatan kebaikan bagi sesama. Nah, dalam hal muhsin ini luas sekali penjabarannya. Kemudian dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang Ibrahim, Inna Ibrahim, kata Allah, kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini Masya Allah kalau kita renungkan, ini ada di surah apa Pak? An-Nahl kalau tidak keliru, di ayat lembaran terakhir, halaman terakhir. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat qanita, umat yang tunduk. Ikuti kita Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari bapak para nabi ini. Kana ummatan qanitan lillah, tunduk patuh kepada Allah, kepada aturan Allah, syariat Allah. Hanifan, lurus, condong kepada kebaikan, gak neko-neko. Walam yakum minal musyrikin. Ini yang terpenting juga, tidak pernah melakukan sedikit pun kesyirikan.
syakiran li an'umi, senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, sebab itu kemudian Allah memilih dia dan membimbing terus Nabi Ibrahim dan keluarganya menuju jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Apa bentuknya bimbingan Allah? Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sa'di Ibnu Katsir dalam tafsirnya As-Sa'di dan Quran Al-Azim Ibnu Katsir. Wa atainahu fid dunya hasanah. Salah satu anugerah fadhil karunia dari Allah adalah atainahu fid dunya hasanah. Nabi Ibrahim diberikan hasanah di dunianya. Apa hasanah di dunianya? Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di. Keluarganya salih, istrinya salihah, keturunannya semuanya menjadi anak-anak yang salih. Panjenengan pelajari betul silsilah keturunan Nabi Ibrahim itu. Doanya diwujudkan oleh Allah, diberikan yang terbaik oleh Allah. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu, tidak berhenti di sana, Pak. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ini yang kita harapkan dalam hidup, gak ada yang lain. Dan sesungguhnya di akhirat dia berkumpul menjadi ini petinggi-petingginya orang-orang yang saleh. Ini doa-doa kita. Bapak Ibu senantiasa dalam doanya tidak ada lain kan? Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu saleh, Pak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Nabi Zakaria. Rabbi habli minas salihin, doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina, doanya ibadur rahman. Semua lengkap. Jadi yang panjenengan minta dalam hidup ini bukan adalah kesenangan, tetapi adalah kesalihan. Kalau sudah saleh, Pak, insyaallah hidup kita akan diridhai dan penuh berkah. Nabi Ibrahim itu sudah diberikan semuanya. Nah, kemudian hasanah berikutnya, selain keluarga yang saleh kata Allah Subhanahu wa taala dan keturunan yang saleh, apa Pak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Hasanahnya ilmu, pengetahuannya, kekuatan dalam dakwahnya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah Allah memberikan rumus kehidupan ini, jangan rusak tatanan kehidupan yang sudah Allah sediakan dengan baik ini, tetapi justru adalah jadilah pelaku-pelaku islah, muslih. Jadilah orang-orang yang senantiasa punya andil dalam memperbaiki bumi dan isi bumi. Jamaah yang dirahmati Allah. Hadirin yang berbahagia, masih ada waktu, Pak? Tinggal 10 menit. Kami lanjutkan. Kemudian yang tidak perlu, yang tidak boleh kita sepelekan selain doa dan zikir, ya, serta perbaikan ihsan tadi adalah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dalam Quran, baik dalam surat At-Taubah, Al-Isra ataupun dalam surah Al-Ahqaf, jangan sepelekan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih ada terlebih yang sudah tidak ada. Sehingga salah seorang ulama ketika menafsirkan surat Al-Ahqaf itu, Pak, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian istiqamah dengan keimanannya, mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, beriman dia kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan tertimpa merasakan kekhawatiran, rasa takut, dan tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, orang-orang yang istiqamah dengan keimanannya, dengan doa dan zikirnya tadi, dengan kesalihannya, mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai reward dan balasan dari Allah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baru kemudian menjelaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana,
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Ini catatannya. Kenapa harus berbuat baik kepada orang tua? Karena ini adalah wasiatnya Allah kepada kita, Pak. Kalau kalian sudah umurnya 40 tahun, ada 5 hal yang perlu terus diperhatikan dengan betul-betul, dengan perhatian yang sesungguhnya. Yang pertama adalah auzi'ni an ashkura. Jamaah, bersyukur. Ya Allah, kata orang ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bimbing hamba ya Allah untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan dari sejak kami baru bekerja menjadi orang sukses, kemudian sampai sekarang sudah anak cucu keturunan sukses semua. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Setelah yang pertama kita mensyukuri nikmat, Pak, yang telah kita rasakan bersama ini, nikmat Allah sungguh sangat besar. Kita berada di komplek yang baik seperti ini, kemudian kita punya rumah Allah yang megah seperti ini, kita kemudian digiring ke sini setiap waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah pertolongan Allah. Kita dimampukan untuk sujud ruku di tempat ini, kemudian menangis di tempat ini, berdoa, bermunajat di tempat ini, kebaikan-kebaikan kemudian tersentral, terpusat di tempat ini. Syukuri, kata Allah, terutama ketika engkau sudah 40 tahun. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin kebaikan-kebaikan, yang kedua adalah wa'ala walidayya. Berbakti kepada kedua orang tua, ini menjadi rumus keselamatan dalam hidup. Betapa orang-orang yang sudah memuliakan orang tua kemudian oleh Allah ditinggikan derajatnya, dilindungi dari malapetaka. Kita lihat Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, betapa dia kemudian menjadi orang yang mulia, yang mengurus jenazahnya adalah makhluk yang mulia, karena sebab dia sangat memuliakan orang tua. Nabi Ibrahim menjadi contoh orang yang Masya Allah perjuangan kerasnya mengabdi kepada orang tua, mengajak orang tua, hendak menyelamatkan orang tua, memikirkan nasib masa depan orang tua. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana kebaikan kepada orang tua ini betul-betul menghantarkan kita pada kebahagiaan dan keselamatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika masih ada bersama kita, maka fardu ain ya kita untuk birrul walidain, berbakti kepada mereka. Yang sudah mendahului kita, apa yang bisa kita lakukan adalah kesalihan kita. Itu sangat membahagiakan orang tua kita. Kesalihan keturunannya, sedekah keturunannya, kebaikan keturunannya, nilai-nilai akhlak baik keturunannya, apalagi memang dikuatkan sengaja dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu setiap saat, insyaallah orang tua kita di sana, di alam sana menjadi orang-orang tua yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya hal yang tidak perlu, yang enggak boleh kita sepelekan untuk menghadirkan keselamatan dalam hidup ini adalah alaikum bisidqi, selalu berperilaku jujur. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang jujur, Pak. Dia senantiasa berlaku jujur dan menepati janji kepada Allah. Di antara mereka orang-orang yang jujur tadi ada yang gugur di jalan Allah, ada yang wafat, ada yang meninggal. Ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, terus jujur dalam hidupnya, baik yang syahid ataupun yang masih mendapatkan tambahan ilmu, masih hidup, jujur, bertahan dalam kejujurannya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur tadi karena kejujurannya, dan menyiksa orang yang bermuka dua, yang tidak sama perkataan dengan perilakunya. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Yang mendatangkan malapetaka itu adalah kemunafikan itu. Malapetaka dalam tubuh umat Islam itu terjadi karena muka dua tadi, hipokrit, kemunafikan. Karena itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah langsung saya habisi dia ya Rasulullah? Jangan. Kalau kamu langsung, Rasulullah bukan tidak tahu siapa-siapa yang munafik waktu itu, tapi Rasulullah kemudian Allah ingin fitnah itu tidak terjadi. Kalau kemudian orang-orang munafik itu ditebas semua oleh Umar bin Khattab, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Muhammad telah membunuh saudaranya sendiri. Begitu bahayanya orang munafik, sehingga Allah akan menyiksa mereka jika Dia kehendaki, atau menerima taubat orang-orang munafik yang bertaubat. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang terakhir ini rumus ya yang Allah berikan kepada kita agar pertolongan Allah, agar kebahagiaan, agar keamanan, ketentraman dijauhkan dari musibah malapetaka adalah kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Pohon ya, kejujuran ini mendatangkan albir, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan ini akan menghantarkan kita dan keluarga kaum muslimin kepada surganya Allah. Barang siapa yang jujur, maka dia sudah mengambil jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sebagai materi penguat kepada kami pribadi dan kepada ayah bunda, bapak ibu, jamaah sekalian, sebagai pengganti dari asatid atau ustadz yang sedang uzur sakit gitu. Kemarin di At-Taqwa juga tiba-tiba ustadznya juga sakit gitu. Kita doakan jika memang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan kembali. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika ini kurang dalam penyampaian, ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.